Baik, mulai kita sudah berbicara tentang ejaan. Itu kalau ejaan itu kaidah atau cara bagaimana kita menulis, apakah bisa digabung besar kecil, pakai koma atau tidak, itulah diatur. Kemudian penggunaan kata yang berasal dari bahasa asing dan bahasa daerah yang sudah menjadi WNI, semua sudah menjadi WNI. Jadi kaidah dan cara-cara penulisannya harus sesuai dengan ejaan dan bentuk dalam bahasa Indonesia. Nah, apa sih yang disebut kata? Nah, kata itu satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Kalau di dalam bahasa itu disebut dengan morfem tunggal. Misalnya kantor atau rumah itu morfem tunggal. Tetapi ada juga gabungan, misalnya pejuang, belajar, mengajar, itu gabungan. Nah, ini kata dasar, ajar, belajar, mengajar, pelajar, pembelajaran, pemelajaran. Nah, inilah di sini nanti yang akan saya jelaskan apa bedanya. Nah, kemudian yang tadi ingin menggunakan awalan, akhiran, dan sisipan. Kemudian yang ini gabungan kata dasar dan kata dasar, misalnya tanggung jawab, kerjasama, uji coba, wajib pajak. Nah, kemudian penggabungan unsur terikat, misalnya Pancasila. Nah, Pancaka tidak bisa berdiri sendiri, jadi pasti digabung. Termasuk Eko Putranti, rupanya kayaknya nomor 2 ini. Penggabungan kata dasar dan nomor 3, unsur terikat dan kata dasar. Ya, pas aja gitu. Kemudian pengulangan, unsur-unsur, hal-hal. Dan Anda biasakan pada saat mengulang itu jangan menggunakan angka 2, terutama dalam situasi resmi. Kalau di WA nggak apa-apa, saya juga males kalau di WA kepanjangan. Makanya saya juga kalau pakai grup WA itu ngajar, itu saya pakai suara. Nah, terserah kalian nanti bertanyanya pakai ketik. Nah, tapi tetap aja saya jawab ke suara gitu. Karena ya itu pasti salah ketik kan cepet tuh, mesti cepet dan panjang gitu susahnya itu kan bahasa itu. Sama juga kalau di Google Classroom saya belum tidak begitu nyaman. Begitu juga untuk kuis. Kalau kuis itu mengapa pakai kuis sisi? Ini untuk bahasa sangat penting. Kalau di Google Classroom kan tidak ada ini loh, huruf miring, garis bawah, cetak tebal gitu tuh nggak ada kan kalau di Google Classroom. Fasilitas itu nggak ada. Nah, tapi kalau di Quizizzy itu ada semua. Jadi pas. Kemudian Google Classroom juga tidak bisa rekam suara, tetap ngetik-ngetik juga gitu. Nah, itu ngetik itu yang lama. Nah, makanya saya gitu aja. Baik, berikutnya. Nah, kalau WA kepada saya itu boleh saja ya pakai angka 2. Saya juga selalu pakai angka 2 dengan di grup dosen, kecuali di grup dosen yang stan. Kalau grup dosko stan kan saya bahasa Indonesia, dosko bahasa Indonesia, jadi saya nggak enak kalau di grup dalam saya pakai angka 2 aja nggak apa-apa gitu. Kemudian pengakroniman, ABRI, kemudian STAN, itu akronim. Hanya itu akronim yang berupa nama diri dan diambil dari huruf-huruf awalnya. Nah, itu apa bedanya sama STAN, NKRI, GBHN, kan ambil huruf-huruf awal. Nah, tetapi kalau STAN dan ABRI, kan kita pengucapannya, pelafalannya itu seperti sebuah kata, itu yang disebutkan akronim. Tapi akronim nama diri itu. Nah, ini imbuhan, awalan juga sama. Nah, kalau sisipan itu tidak banyak di dalam bahasa Indonesia, itu hanya pada kata-katanya juga sedikit, gerigi, gemuruh, guruh, tapi jangan ya, jadi gemuruh gitu. Tidak produktif dan juga tidak banyak digunakan dalam catatan atau dalam tulisan resmi, makalah KTI, ya KTTA tidak. Ini banyaknya digunakan dalam ragam sastra, puisi atau novel-novel gitu ya, lagu gitu. Makanya seperti kata semakin, kau semakin. Nah, itu biasa digunakan, tetapi dalam ragam apa? Ragam sastra. Tapi kalau di dalam ragam tulis ya jangan semakin, kita gunakannya makin. Benar sih dua-duanya, hanya lebih bakunya itu makin gitu. Makanya saya kalau ada tulis semakin suka-suka saya coret. Tapi dalam lagu, puisi, prosa,
novel itu silakan. Nah, ini coba Anda bayangkan yang ini. Di ejaan yang dari tahun 72 itu dibedakan di sebagai kata depan dan di sebagai awalan kan. Sedangkan dua ejaan sebelumnya yaitu ejaan Van Ophuijsen tahun 1901 dan ejaan Suwandi itu tahun 1947 itu tidak dibedakan. Van Ophuijsen orang Belanda, kalau Suwandi orang Indonesia, orang Jawa kayaknya, soalnya tulisannya OE gitu. Ya saya juga nggak tahu, itu kan sejarah ejaan. Nah, sejak tahun 72 itu dibedakan. Nah, tetapi orang-orang itu masih menggunakan sisa-sisa ejaan yang lama. Makanya sampai saat ini di bidang, di usianya, itu masih pada digabung, padahal itu merupakan kata depan. Coba ini kalau tidak dipisah, kalau tidak dibedakan, kan pasti ini dikontrakan dan dikontrakkan. Nah, cirinya apa? Nah, kalau awalan dan akhiran itu pasti ini K-nya 2, ini kata kerja. Kalau ini kata benda di mana nisfatur dikontrakan, berarti dia ada di rumah kontrakannya. Tapi nisfatur mana dikontrakkan? Dikontrakkan ya dikontrakkan di perusahaan asing misalnya gitu. Nah, jelas ejaan itu ternyata banyak manfaatnya tuh yang sekarang. Coba tadi aja gini. Kalian mau salat Jumat ya? Ya, salatnya di mana? Di masjid. Boleh tidak kalau salat Jumat dilanggar? Nah, atau boleh tidak salat dilanggar? Boleh tidak? Atau tidak usah salat Jumat, salat misalnya langgar itu apa? Surau gitu. Itu sama, itu sekarang kan kata itu tidak lagi produktif ya, langgar. Di musala, bukan musola juga musala. Di surau. Sama ini itu kalau dilanggar, iyalah terserah mau dilanggar. Di dekat rumah saya ada langgar misalnya. Mau di musala, mau di kamar, mau di kantor, di ruangan kerja misalnya kan. Nah, itu dibedakan dengan di sebagai, coba kalau nggak ada, pasti itu kan bermasalah nih kata-kata ini gitu. Kalau yang lama gitu. Sekarang kan dari 72 itu yang dibedakan. Terus nah, ini awalan dan akhiran, gabungan ya. Ada yang menyebutnya konfiks, ada yang menyebutnya simulfiks. Sudahlah, Anda tidak usah itu. Yang penting Anda bisa membedakan mana yang kata kerja dan mana yang kata benda. Kalau yang pean itu biasanya merupakan kata benda nih. Kalau yang ber itu pasti kata kerja. Nah, ini kata dasar dan kata dasar tadi kan. Dan wajib pajak harus Anda ketahui bahwa kalau disingkat WP, memang WP-nya W dan P-nya kapital. Tetapi kalau ditulis lengkap itu sebetulnya harus huruf kecil. Tetapi emang mudah mengecilkan wajib pajak? Tidak, pasti di istilah-istilah atau di mana tetap aja wajib pajak itu W dan P-nya kapital. Padahal tidak. Kalau di PPLN apa ya, di kantor ini, itu juga pemandu lelang, pejabat lelang, yang piutang dan lelang negara itu, yang suka menyita-nyita itu. Nah, itu juga sama, pemandu lelang, pejabat lelang. Harusnya kecil semua, tapi mereka nggak mau. Ya sudah, kalau tidak mau, paling tidak dulu itu pemandu lelang, itu semuanya tuh kapital. Pejabat lelang, itu juga semuanya kapital, padahal enggak. Ini yang unsur terikat tadi, yang memang tidak bisa berdiri sendiri, kan? Pra tidak bisa. Ini yang tadi saya katakan, dan pasti ini bentuk jamak, baik kata dasar maupun kata kerja berkejar-kejaran, nggak mungkin sendiri. Tolong menolong nggak mungkin sendiri, gitu kan. Nah, ini pengakroniman. Nah, ini kalau akronim ini yang akronim yang menjadi nama saja, tapi nama jenis berbeda dengan tadi ABRI. ABRI, STAN, LAN, itu akronim nama diri. Tapi ini akronim bukan nama diri, makanya huruf kecil. Kata serapan, itu kata yang diambil dari bahasa lain, dan ketika mengambil seperti ada anak mau saya adopsi. Nah, bahasa daerah, ada bahasa asing. Tetapi harus mengikuti aturan yang berlaku di keluarga saya, si anak itu. Nah, ini juga sama, si kata itu kita ambil,
tetapi harus mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Semua bahasa, mau Arab, Inggris, Portugis, Cina sih pasti makanan ya, tidak akan digunakan di KTTA. KTTK nggak akan mengeluarkan makanan. Terus apalagi jadi lupa, aduh, gara-gara makanan ini jadi lapar. Sudah makan ya kalian? Sudah atau belum? Jangan kebanyakan makan. Belum. Udah, Bu. Kelihatan kok dari sini, kalau yang udah kenyang pasti ngantuk. Bukan ngantuk, mengangguk-angguk gini nih. Tapi bukan mengangguk-angguk tanda setuju. Nah, itu yang coba yang duduknya di sofa, di pojok, itu kan kelihatan tuh, apalagi pakai kacamata. Kalau di kelas tuh kelihatan banget. Untung tidak jahil saya. Oh, jahil saya foto itu kalau di kelas. Terus ini lagi diunggah lagi di Facebook. Waduh, itu ada ibu, saya ketawa-ketawa deh. Kayaknya akuntansi deh. Baik. Nah, ini proses penyerapan. Transaksi, cek. Nah, terus ada penerjemahan juga. Mutakhir. Walaupun sekarang tuh ada gini, kudet, apa sih kudet? Kurang update. Nah, itu kan gabungan ya jadinya, update-nya Inggris, kurangnya Indonesia. Nah, tetapi itu digunakan kan bukan dalam situasi resmi. Nggak mungkin Anda di KTTA akan menggunakan kudet. Kemudian briefing mungkin jarang digunakan sekarang, karena sekarang banyak digunakannya tahan ya. Nah, sebetulnya tapi ada juga sih yang masih pakai, tapi masih pakainya briefing. Nah, briefing itu sudah diterjemahkan menjadi taklimat, kayak nasihat gitu ya, Arab ini. Tetapi ada juga yang menggunakan arahan. Nah, kalau ini utuh nih, tidak mengalami perubahan sama sekali. Bus juga kan. Yang ini konfigurasi juga salah, bukan di sini tempatnya ya. Dia karena bukan menerjemahkan, ini kembali ke yang tadi. Maksudnya kelasnya dia yang tadi, bukan kelas yang ini. Nah, kalau yang kelas yang ini tuh dari sini nih, sampai sini. Itu dengan cara penerjemahan. Nah, teks amnesti juga sudah ada pengampunan pajak. Tidak usah lagi kita gunakan teks amnesti, kecuali Anda menggunakannya dua. Misalnya pada awal, itu kalau ditulisnya berkali-kali ya. Jadi ditulis dulu teks amnesti dalam kurung, pengampunan pajak dalam kurung teks amnesti cetak miring. Nah, selanjutnya Anda gunakan pengampunan pajak. Sekaligus juga kalian menyosialisasikan penggunaan pengampunan pajak. Inilah syarat memilih kata. Nah, kita harus menguasai kosakata memang. Jadi kosakata itu tidak itu saja. Dapat membedakan denotasi dan konotasi. Ada yang pernah dengar apa denotasi itu, apa konotasi itu? Coba saya nih semua. Nisbat, Rahel, Nuriza. Ada semua ini? Jangan ngumpet ya. Firlian, Jihan, Dinda. Ini pada pakai HP ya? Semua pada pakai HP atau pakai laptop? Laptop, Bu. Laptop. Laptop, Bu. Kalau pada mati ini kameranya. Ya. Ya sih, saya paham kalau itu. Intan, buka dulu. Saya belum lihat semua ini. Tadi kan cuma berfoto. Konon katanya, tahu itu, supaya ngirit kuota. Tapi kan itu ada yang protes loh kalau tim saya itu. Katanya, ya nggak enak lah. Mereka enak aja matiin kamera. Kalau mereka tidur atau apa, katanya. Temen saya itu jahil banget. Tim saya, di bahasa Indonesia. Nggak enak lah. Kitanya parpar, terus mereka matikan kamera, nggak enak juga. Gitu. Ada sih yang begitu. Terus saya katakan, ini ada tim yang baru, yang kemarin katanya begini. Iya sih, tapi ya nggak enak ya kita sendiri ya sih emang. Makanya ketika rapat koordinasi kan muncul begitu. Oh sinyalnya jelek, iya sih. Mudah-mudahan aja bagus terus ini. Iya kemarin di rapat koordinasi juga dibahas itu. PJJ itu kayaknya kata dosen ada yang PJJ itu kayaknya kita ngomong sendiri.
Makanya saya bilang gini, panggil. Ya, iya sih. Panggil terus dibuka gitu. Baik. Ya, apa bedanya denotasi dan konotasi? Dapat ada yang bisa memberikan contoh? Ketua kelasnya siapa sih? Saya taunya cuma Nisfatur, PJ, ketua kelas. Ketua kelas siapa? Saya, Bu. Coba. Salah, Kak. Siapa? Firlian. Kak. Oh, Salah, Kak, iya. satu. Yang mana? Oh, Kak. Ini, Bu. Muncul dulu. Terus ini apa? Ada tim kan ya, misalnya gini, ada sekretaris juga, karena nanti kalau habis kuis, sekretaris siapa? Harusnya perempuan karena Sekretarisnya Firlian Saya sama sama Sinta. Sinta. Oh iya, nggak apa-apa sih. Laki-laki juga nggak apa-apa. Maksud saya nanti ke setiap kuis itu Anda rekap nilainya, ya nggak apa-apa simpan aja. Atau saya juga udah tahu kok nilainya kan nanti muncul di situ. Kemudian simpan aja dulu. Nanti kuis kapan lagi, kedua gitu lagi gitu. Simpan lagi. Nah akhirnya nanti hasil akhirnya kan ketahuan berapa rata-rata. Jadi dibuat ya, tolong sekretaris mana kenalan dulu dong. Nanti saya minta tolong loh. Tiba-tiba WA aja. Siapa tadi? Saya sama Sinta, Bu. Sin mana? Bentar. Tanya ini nggak terbuka semua. Sinta Okti. Iya, Bu. Ya. Satu lagi. Firlian tadi. Iya, Bu, benar. Ya, oke. Nanti dua orang itu ya bertanggung jawab terhadap nilai. Biasanya nilai di kelas sih memang sajikan ininya apa, kertas jawabannya, tetapi saya nanti dibantu merekap, menginput itu. Nah dari kolom-kolom aja pakai daftar hadir yang di kelas itu, terus setelah itu bagikan. Tapi karena kalau situasi kemarin-kemarin itu kan takut ada apa harus pertanggungjawaban atau apa, terus setelah dibagikan saya minta kumpulkan lagi, simpan di satu orang yang bertanggung jawab gitu. Biasanya perempuan, saya bilang jangan laki-laki. Kalau laki-laki apalagi lihat nilai gini terus nilainya jelek langsung dibuang gitu, jangan gitu, kumpulkan lagi. Kalau dulu enggak, kan sekarang itu takutnya kan tidak ada rapat, soalnya sekarang kan sudah beberapa tahun tidak ada rapat kelulusan. Kalau dulu waktu awal-awal saya masuk STAN masih ada. Ya, siapa pertanyaannya lupa. Jadi gitu ya. Jadi tolong simpan nanti ada dibuat dalam Excel, terus nanti dibuat yang ada ya jagoan gitu. Saya tidak begitu jago dalam Excel. Dibuat rata-rata. Jadi nanti akan menjumlahkan, yang menjumlahkan otomatis nanti kalau bagi 3 berapa, kalau bagi 2 apa. Ya. Ya, tadi apa denotasi dan konotasi? Siapa yang bisa jawab? Apa bedanya? Bisa Anda berikan contoh? Ayo, Sandi. Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau denotasi itu kata yang makna sebenarnya, tapi kalau konotasi itu makna yang tidak sebenarnya atau kiasan. Contohnya kalau konotasi itu Budi sangat ringan tangan. Jadi ringan tangan itu bukan tangannya ringan tapi dia rajin. Terus kalau keras kepala juga itu contoh konotasi. Tapi kalau yang denotasi itu makna sebenarnya gitu, Bu. Misalnya apa ya? Perut Budi besar. Nah, itu artinya denotasi. Kira-kira gitu yang saya tahu, Bu. Ya. Maksudnya saya mau habis ya. Habis langsung quiz ya. 10 menit lagi katanya nih. Kan kelihatan kan di situ juga ada tulisan 10 menit lagi. Nah, jadi gini, yang paling gampang aja amplop. Kalau dulu kita membuat KTP atau apa gitu, lama banget ya. Datang ke kantor kelurahan, belum datang. Oh, belum datang. Nah, nanti jam berapa lagi? Oh, udah pulang. Lah, ini kapan kerjanya dalam hati saya dulu. Nah, terus nanti ada yang itu beri dia amplop. Nah, amplop itu makna konotasi. Kan bukan amplop berarti itu. Nah, tetapi surat ini akan segera dikirim, tolong masukkan ke amplop ya. Nah, jadi sudah mengalami pergeseran makna. Tetapi tidak hanya itu, misalnya kita takut terhadap sesuatu, bisa juga itu jadi konotasi. Gitu. Nah, kemudian yang sinonim, ada yang mirip juga.
ungkapan idiomatis, makna keseluruhan dan makna bagian. Makna keseluruhan itu mobil, tapi spion, kemudian rem itu bagian kan. Kemudian eufemisme. Nah, kita memang orang timur sangat sopan dan akan banyak sekali kita menggunakan ini. Tidak disadari. Di kelas juga begitu. Misalnya, saya tanya ke si Oka, Firlian kemana? Ini kok sudah 2 kali tidak ada di daftar hadir itu. Nah, si Oka aja nggak tahu gitu. Kurang tahu Bu saya. Biasa mahasiswa juga akan mengatakan kurang tahu, padahal dia tidak tahu gitu. Nah, maksudnya dengan mengatakan kurang itu kayaknya lebih sopan daripada saya tidak tahu Bu. Nah, itu kayaknya nggak enak gitu, kayaknya tegas banget. Nah, kalau itu tidak disadari loh, itu tuh eufemisme. Misalnya, Bu, anak ibu tuh sebetulnya ya lumayan sih. Cuma, nah nggak pakai cuma sih. Nah, hanya, nah itu eufemisme, maksudnya akan mengatakan tidak pintar atau apa. Tapi kan tidak pernah, tidak ada guru yang begitu seperti di Indonesia gitu. Tuh. Nanti kalau udah 10 menit habis langsung ini aja, langsung quiz. Nggak usah deg-degan, biasa aja lagi. Oh, deg-degannya sampai sini, kalau quiz itu kok kayaknya gimana gitu. Nah, kata mengacuhkan. Sekarang gini, kalau misalnya Anda di Bintaro, orang tua Anda tiap bulan mengirim uang kan, transfer. Menurut Anda, orang tua yang seperti itu acuh atau tidak kepada anak? Gini aja, kalau orang tua Anda acuh, Anda dikirim uang nggak? Gitu. Dikirim. Kirim. Nah, jadi acuh itu bermakna positif, bukan bermakna negatif, bukan positif. Nah, jadi sekarang, nah gini, kata positif sekarang itu berkonotasi dia positif, maksudnya positif ikut atau positif apa. Jadi itu berkonotasi. Jadi anak kata itu sudah mengalami pergeseran gitu. Jadi kalau dengar kata positif tuh kok sekarang tuh serem gitu kayaknya. Jadi positif COVID gitu. Nah, jadi peduli itu acuh. Peduli itu sama dengan acuh. Mengacuhkan sama dengan memedulikan. Jadi positif kan? Tapi mengapa sih orang kok sekarang menjadi orang itu acuh kepada saya? Ya senang dong harusnya. Nah, gara-garanya kata ada acuh, tak acuh. Ini kan sudah ungkapan. Nah, kalau ini berarti tidak. Nah, gara-gara acuh tak acuh 3 kata. Males. Males, jadi ambil aja satu. Nah, ambil satu, ambil saja kata acuh itu. Nah, padahal bagus, termasuk absen. Absen itu kan artinya tidak hadir. Absensi, ketidakhadiran. Kalau hadir ya presensi, kehadiran. Kehadiran. Nah, dicatat aja. Di gedung A itu, di rak yang sebelah kiri, itu tertulis absensi mahasiswa. Saya pernah mengatakan pas masuk situ, itu juga baru aja masuk. Loh Pak, ini kok absensi mahasiswa, berarti mahasiswa yang nggak hadir nulis di sini. Di daftar ini ada mahasiswa yang tidak hadir. Ini sekarang diganti. Makanya di portal bagus itu pakai presensi, unduh, ya, enggak gitu, bagus itu. Berarti positif gitu kan, Stan. Tapi sayangnya ujian daring kok jadi UOL gitu. Jadi kan gabungan itu. Nah, itu perselingkuhan bahasa. Ujiannya Indonesia, online-nya Inggris. Ya, kenapa sih nggak udah aja? Saya udah terlambat waktu itu. Nah, gini aja kan. Udah jadi lah. Sampai siapa ya staf di
Loh Mbak, kok UOL, kenapa nggak UD aja ujian daring? Ya Bu, terdakwanya bukan saya. Udah terlanjur itu, udah terlanjur. Jadi UOL. Masalahnya UOL itu gabungan. Nah, bergeming juga sama. Bergeming berarti dia, kalau misalnya saya marah kepada kalian, terus kalian membalas, bukan membalas ya, menjawab terus. Nah, itu berarti kalian tidak bergeming. Kalau kalian bergeming itu diam. Misalnya ada seseorang keluar dari gedung KPK atau pengadilan, pasti kan diserbu wartawan. Nah, ketika ditanya wartawan, dia diam aja. Kemudian reporternya si X atau Bapak X atau siapa tidak bergeming ketika ditanya wartawan seputar kasus bla 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 gitulah. Ya kalau tidak bergeming ya dia tidak diam dong, dia jawab gitu. Nah ini masalahnya gini loh, ini adalah kebalik-balik gitu loh. Masalahnya itu arti katanya itu arti kata malah sebaliknya. Bu absen, Bu saya belum absen. Ya, kamu kan hadir, mengapa nggak absen? Itu di diklat juga gitu tuh. Nah, ini denotasi, ini konotasi. Denotasi sebagai ini apa? Bunga, denotasi, dan bunga konotasi. Meja hijau juga itu sudah istilah juga ya. Walaupun kadang-kadang di pengadilan juga mejanya juga tidak hijau kan. Kemudian meja hijau yang untuk bermain tenis ya. Nah, di sini ada beberapa kata. Nah, silakan Anda nanti dapat membuat kata-kata ini. Nah, kata-kata ini bisa dua-duanya, bisa denotasi, bisa juga konotasi. Kan? Siapa yang menahodai rumah tangga? Nah, kan bukan berarti nyopir gitu kan? Itu berarti konotasi. Misalnya ada perseteruan antara si A dan si B. Wah, saya harus menjembatani nih. Nah, itu juga konotasi. Nah, ini nih yang parah. Misalnya si Firlian datang terlambat. Kemudian saya tanya, "Mengapa Anda datang terlambat?" "Ya, Bu, maaf, karena tadi tetangga saya ada yang mampus." Maksudnya meninggal gitu. "Oh iya? Kapan koidnya?" Nah, terus sayanya juga malah nanya, "Kapan koidnya?" Itu tidak lazim. Walaupun kata-kata itu bersinonim. Ada di sini semua. Coba kita itu kaya loh. Untuk yang artinya titik sudah tidak bernapas aja di situ ada beberapa kata kan, mati, wafat, meninggal, mangkat, tewas. Nah jadi kalau tewas itu pasti kecelakaan, nggak mungkin tewas di rumah sakit, kan? Nah itu mampus. Ketika orang marah aja ya, kejar-kejaran di jalan, pasti oh mampus lo gitu kan, mampus kau gitu kalau di Sumatera Utara, mampus kau gitu kan, tidak mungkin. Misalnya ditangkap polisi ternyata dia salah gitu, mampus kok, pasti kita tidak akan teriak meninggal kok, nggak mungkin gitu. Mampus itu pasti umpatan gitu. Kemudian, Bu, saya sedang bersedih karena kucing saya mangkat nanti memang pulang ya, mangkat tuh pergi juga kan, berarti kan dari bahasa daerah itu. Nah jadi semua itu digunakan secara lazim. Kemudian ini, wah kelas ini enak ya, iya Bu, kelas ini banyak nurnya, maksudnya banyak sinarnya, banyak cahaya, banyak nur di sini. Emang di sini nur ada berapa? Satu kelas nur semua apa? Nur 1, nur 2 sampai nur 30. Nah, maksudnya banyak cahaya, sinar. Misalkan membuat rumah harus banyak jendela supaya banyak cahaya atau banyak sinar. Nggak bisa kita gunakan banyak nur. Nah,